bab tentang zakat. Dalam Al-Quran istilah zakat itu banyak sekali. Ada zakat bermakna ad-diyadah, maknanya bertambah. Maka orang yang zakat rezekinya bertambah. Ada juga yang terjemahkan zakat bermakna al-barakah. Maka orang yang zakat rezekinya berkah. Berkah itu bukan banyaknya, tapi berkah itu punya nilai yang baik. Dia, keluarganya, orang lain. Apalah artinya banyak, tapi tidak bisa dinikmati. Apalah artinya mohon maaf, rezekinya melimpah, tapi dia sendiri tidak bisa menikmati. Itu namanya tidak berkah. Nah, zakat itu mengandung berkah. Ada juga menerjemahkan zakat dengan al-subut. Subut itu artinya tumbuh. Maka orang yang zakat, mohon maaf, rezekinya bertumbuh, baik secara fisik maupun non fisik, baik secara zahir maupun secara batin. Seperti ibadahnya kuat, semangat ngajinya kuat, semangat sedekahnya kuat. Itu makna zakat. Ada juga menerjemahkan zakat bermakna al-sana. Sana sin nun zat, bukan sana awalnya nilai. Sana sini artinya ujian. Maka orang yang berzakat itu dipuji. Bukan saja manusia, tapi makhluk langit pun memuji. Makanya Nabi SAW menyebutkan As-syafi'ul qarib min Allah, qarib min an-nas, qarib min al-jannah, ba'id min an-nas. Orang yang sedekah, orang yang berzakat, manusia suka, surga suka, ya Allah suka, api neraka jauh. Tapi orang yang tidak zakat, orang tidak sedekah, Allah jauh, manusia jauh, ya surga jauh, api neraka jauh. Nah, kalau ingin mengundang pujian dari Allah, ingin mengundang surganya dari Allah, salah satu caranya adalah zakat atau sedekah. Ada juga zakat bermakna at-taharah, bersih. Maka orang yang zakat itu bersih. Ya, tidak lahirnya, insya Allah batinnya. Ada juga menerjemahkan zakat itu dengan sholat, baik. Maka orang yang zakat itu suka dinilai baik. Siapa itu rajin sedekah, kenapa baik? Siapa itu bukan sedekah, baik. Ya, maka orang yang sedekah dan orang zakat itu dianggap baik. Ya, kalau manusia memuji baik, insya Allah Allah memuji baik. Maka orang yang zakat, orang sedekah itu juga dipuji, ya, dibaik, dianggapkan termasuk orang baik. Dalam bahasa kitanya min ahlil khair, orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara syara zakat itu adalah haqqun yajibu fi malil khassah bi ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsusah. Zakat itu adalah hak yang diwajibkan fi malil khassah, dalam harta tertentu. Maka tidak semua zakat itu harta. Ada harta yang tertentu yang dizakatkan. Mobil tidak wajib zakat, rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib zakat. Ya, motor tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli motor wajib zakat. Ya, mobil tidak wajib zakat. Tapi jual beli mobil wajib zakat. Jadi tidak semua harta itu wajib zakat. Maka disebut sini fi malin khass, harta yang tertentu. Qa'ifatin maksusah fi waqtin maksusah, dalam waktu yang tertentu. Maka zakat ini punya waktu, punya time waktu. Ya, kalau zakat fitri mulai 1
sampai khatib naik ke atas mimbar. Kalau sudah khatib turun di atas mimbar, itu tidak wajib lagi zakat fitrah. Sebagian ulama haram, sebagian ulama tidak sah lagi. Ya, jadi kalau nak mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum khatib di atas mimbar. Ya, yang kasihannya amil, mau kasih kemana lagi? Orang kecil. Akhirnya ambil dewe makan. Aku senyum kan? Oh ya. Nah, saya cerita satu di Jepang dari dan saya ketemu zakat itu disimpan. Ya, beras itu disimpan sampai seminggu disimpan, tidak boleh. Zakat itu harus habis. Kalau yang beras harus habis, kalau uang harus habis. Dan tidak boleh zakat uang itu harta atau fitrah itu dibalikkan ke masjid, tidak boleh. Mana ada yang berhak menerima zakat masjid? Bukalah 8 asnaf ada masjid. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharimin, ya sabilillah, ibnu sabil, ada masjid situ. Maka masjid tidak berhak menerima zakat. Ini mohon maaf pengurus masjid. Tidak, saya jelas banyak salah. Ya, sisa zakat fitrah masukkan jaringan masjid dan selesai. Ya, harus dihabiskan. Ya. Cek ke sini berapa orang fakir di sini, miskin berapa, mu'alaf berapa. Cari untuk asnafnya berapa orang di sini. Ada 5 habiskan 5. Ya, berlebih juga kirim ke pendopo saja, ya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menemukan kasus beras itu sampai seminggu. Ya, di masjid itu seminggu. Apa tadi habiskan? Tidak apa-apa Ustaz, nanti kalau nak sedekah pakai masjid, tak bisa. Nah, beras itu harus dihabiskan. Tak boleh ditunda-tunda lagi. Pokok malam itu selesai. Ya, mobil khusus parkirnya dulu. Jangan ambilnya banyak. Nah, saya jelaskan supaya tidak salah. Ini ambil 3 sakit asoy, parkir masih kok. Kalau itu semua aja diambil. Itu kan ambil semua. Allah baik-baik bagi Allah SWT. Saya menjadi hilangnya kayak menjadi WA. Kalau waktu tersinggung tidak apa-apa lah. Baik, saya urut dulu dalil-dalilnya zakat supaya kita tahu. Yang pertama dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ini pagi ini kopi. Ya, biar. Ini teh boleh. Khudz min amwalihim shadaqatan. Maunya ngaji di sini nih di luar Ramadan. Ya. Dia ada teh boleh. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz itu bahasa Arab, kalau orang ngaji nahu khudz itu fi'il amr. Akhadha yakhudhu khudz. Ya, khudz itu ambil. Maka zakat itu diambil, bukan diantar. Sekarang ini kan zakat diantar, ya kan? Maka pada masa Nabi dulu zakat itu diambil. Sayyidina Umar itu pakai pedang ya, ke rumah-rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah mengeluarkan zakat? Sudah. Aman. Mas mengeluarkan zakat belum? Langsung ditebas. Untung Sayyidina Umar meninggal, Pak. Kalau masih hidup selesai gitu. Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta kalian sebagai sedekah. Saya sampaikan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu, Allah menyebut istilah sedekah. Nah, sedekah itu ada 2, ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah namanya infak, hadiah, sedekah, wakaf, infak dan lain sebagainya.
Nah, sedekah di sini bentuknya apa? Sebagai ulama mengatakan sedekah itu bermakna zakat. Jadi khus min amwalihim sedekah, ambil dari harta mereka sebagai zakat. Jadi zakat itu wajib atau tidak? Wajib. Di sini dalilnya. Nah, lalu apa fungsi zakat? Pertama, tutahhiru, membersihkan fisik. Maka orang yang zakat insya Allah sehat. Jadi kalau orang suka sakit-sakit, mohon maaf. Yang kedua, waktu zakihim, membersihkan hatinya. Jadi tuzakihim, mohon maaf, itu beda dengan tutahhiru. Mana sama? Tutahhiru bersih, tuzakihim bersih. Tapi tutahhiru itu fisik. Sementara tuzakihim, mohon maaf, non fisik. Mata, telinga, kaki itu fisik itu. Maka orang yang mengeluarkan zakat fisiknya sehat. Yang kedua, waktu zakihim, spiritualnya bagus, penyayang, peduli, ya, pemerhati, suka baik dengan orang, tidak ada pemarah, tidak ada pendendam, tidak ada iri, tidak ada penyombong. Ya, jadi kalau orang pemarah, berarti tidak mengeluarkan zakat. Ya. Karena zakat itu fungsinya dua, zahir, batin, zahir, batin. Zahirnya bersih, batinnya bersih. Ini yang bicara ini Al-Quran, bukan saya. Surah At-Taubah 103. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Itu kalau saya cek dalam Quran itu 36 kali, Pak. Bapak Ibu buka Al-Quran, buka Al-Quran. 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Itu ketika Allah bicara aqimus shalah selalu dikaitkan dengan atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. 36 kali itu. Seakan-akan Allah ingin sampaikan bahwa posisi dia zakat itu sama dengan sholat. Maka kalau orang rajin sholat, mohon maaf, tidak rajin zakat, itu dikhawatirkan sholat. Ada juga orang rajin zakat tapi tidak rajin sholat. Rajin zakat, sholat tidak, maka zakatnya tidak bermanfaat. Yang bagus itu rajin sholat, rajin zakat. Yang tidak bagus itu tidak sholat, tidak zakat. Benar pula. Ini susah. Ya. Ini dua-duanya harus dibangun. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yang ketiga, saya ambil dari hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juz 1 halaman 9. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Ini sering diekspos oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Buniyal Islam ala khamsin, bukan bana, bunya. Fa'il madi lil majhul, maknanya di. Islam itu dibangun atas 5 fondasi. Maka 5 fondasi ini identitas Islam. Satunya apa? Syahadah. Syahadahnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau orang masuk Islam, syahadatnya 2. Syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau orang masuk Islam cuma syahadat Allah tidak sah. Masuk Islam coba mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ditambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadatnya tidak sah. Ya, saya kan di kampus saya dulu orang masuk Islam hanya lagi. Ya, jadi kata Pak Imam itu baca syahadat, ditanya lagi Pak, syahadat lama, syahadat baru. Si Pak Imam tadi menunggu ada ya syahadat baru, syahadat lama saya lupa. Udahlah syahadat baru, belum belajar. Yang kedua wa iqamus shalah, dirikan sholat. Yang ketiga wa atuz zakat. Maka yang keempat adalah puasa, yang kelima haji.
Maka sholat, zakat dengan puasa itu dulu zakat. Kenapa kita harus zakat di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan orang membutuhkan. Padahal belum sampai haulnya lagi. Haulnya kan setahun. Haul itu setahun. Bapak ibu, ibu menghaulkan ayahnya setahun kan? Setahun kan? Menghaulkan Pak Imam, saya nak menghaulkan ibu saya setahun kan? Itu haul namanya. Jadi kalau belum sampai 1 tahun bukan haul namanya. Yang kedua nisab. Kalau sudah sampai nisabnya wajib zakat. Kenapa orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Karena momentum Ramadan ini senang berbagi. Dan sedekah di bulan Ramadan lebih hebat daripada sedekah di luar bulan Ramadan. Makanya banyak orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, walaupun belum sampai 1 tahun. 1 tahun belum sampai. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini dalil-dalilnya dulu. Jadi kalau sholat dengan sholat, zakat dengan puasa itu dulu zakat, baru puasa, baru haji. Makanya kalau orang sudah punya 5 fondasi ini, itu Islamnya sempurna. Dia sudah sadar, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah puasa, dia sudah haji. Makanya kalau ibu-ibu belum haji, itu belum sempurna Islamnya. Ini mohon maaf ya, berarti syahadat fondasi ibu kalau 4, sholat, puasa, zakat, ya, syahadat. Ya, kalau sudah haji baru sempurna Islam. Tapi tidak pula kita katakan orang tidak haji tidak Islam. Karena cuma belum sempurna. Kesempurnaan itu pada haji dan umrah. Jadi kalau orang sudah haji itu sempurna Islam. Jadi kalau belum haji ibarat tiangnya masih 4 dari 5 orang tiang 5 4. Berarti kurang. Yang ketiga, yang selanjutnya dalil-dalilnya dulu ya. Apa kata Nabi? Hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku akan membunuh orang sampai dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Ya. Jadi kata Nabi, aku akan bunuh orang sampai orang itu bersyahadat. Dulu masa perang, sekarang tidak lagi. Ya, hati-hati membunuh orang itu. Ya, sampai orang itu bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Nah, apabila orang sudah melakukan itu, apa kata Nabi? Fa'idha fa'adu dzalika, kalau sudah melakukan yang tadi, dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Ya, apabila mereka sudah melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, hartanya itu tidak boleh diganggu. Kenapa membunuh orang itu berdosa? Karena mengganggu diri orang. Kenapa mencuri itu berdosa? Karena mengambil hak di orang lain. Ya. Karena orang itu sudah Islam. Jadi orang sudah Islam itu tidak boleh lagi hartanya tidak boleh diganggu, dirinya sudah tidak boleh diganggu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita balik syariatnya puasa. Kapan disyariatkannya puasa? Puasa itu disyariatkan pada abad ke-2 Hijriah. Ketika Nabi sudah sampai ke kota Madinah. Jadi walau dulu Nabi tinggal di Mekah itu puasa belum ada. Tapi ketika Nabi sudah pindah ke kota Madinah, baru disyariatkannya puasa. Jadi puasa itu disyariatkan pada abad kedua setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, selama Nabi di Mekah itu tidak ada puasa. Ya, yang ada cuma syariat. Syariatnya cuma akidah. 13 tahun Nabi di Mekah itu cuma mengkodok akidah. Pak Ibu yang dimakai Allah SWT, saya cepatkan. Kemudian rukun-rukun puasa, syarat-syarat zakat. Pertama Islam. Ya, maka orang kafir tidak boleh tidak berhak menerima zakat dari orang kafir.
Tidak ada. Tapi kalau dia sedekah, ambil. Ada orang sedekah keramik ke masjid, ambillah. Ameng awal aleng. Ya. Yang tidak boleh ngajukan proposal ke aleng, gitu. Ya. Dia ngasih. Tapi saya pernah tanya ya, orang-orang muslim itu, kenapa suka sedekah keramik ke masjid, ya hasil ke masjid? Apa dibilang? Pak Ustaz, waktu saya sedekah ke masjid itu rezeki saya naik, katanya. Nah, orang muslim saya yakin, itu yang tak yakin. Ya. Nah, jadi kalau dia orang ngasih, tidak apa. Kemudian zakat itu hurun, orang yang mereka budak tak boleh. Hamba itu tak boleh zakat. Orang yang merdeka itu baru wajib zakat. Kemudian milk utama, milik secara sempurna. Jadi uang itu memang uang kita. Tapi kalau orang itu naruh dengan kita, bang simpankan uang 1 M, kita keluarkan zakat dari uang tersebut dasar, bukan milik kita, milik orang lain. Ya. Atau bapak ibu punya perdagangan apalagi itu milik sah, itu baru boleh dikeluarkan zakat. Atau pertanian kita atau perdagangan kita, ya itu milik yang sah, itu baru boleh dikeluarkan. Kalau hutang tidak wajib zakat. Bapak ibu punya uang 1 miliar, tapi uang 1 miliar, ya orang nitip, dengan apa? Ya, atau kita ingin bayar hutang orang, itu tidak wajib zakat. Ya. Kemudian malun halal, hartanya halal. Ya, kita curi uang 1 M, dikeluarkan zakat, dasar. Bukan harta yang halal, harta yang halal. Kemudian sampai nisabnya dan tahun. Nah, nanti saya cerita sedikit. Ya, tadi saya buka dalam beberapa kitab fikih. Nisabnya itu ini ibu ini bagus nih. Nisabnya itu kalau emas 96 gram. Kemarin saya salah itu. Saya tanya dengan guru saya, bukan 85 gram, 96 gram. Ibu punya emas 96 gram. Oh iya. Kok gitu? Ibu punya emas tak 96 gram. Ini tidak termasuk emas Jawa ini. Kalau ibu punya emas 96 gram, itu wajib zakat. Ya, tapi kalau emas itu dipakai cincin, kerabu, loket, itu tidak wajib zakat. Yang disimpan emas batangan itu wajib zakat. Ya, ada bu punya emas. Oh iya, adalah mas Rita. Kalau sampai 96 gram itu wajib zakat. Taruhlah segram sekarang ini 1 juta, taruhlah. Ya. Segramnya salah 1.500.000 kalau salah. Ya, taruhlah 1 juta, berarti 96 juta. Wajib zakat. Nah, dibalikkan ke bapak punya uang 96 juta selama 1 tahun, wajib zakat itu. Oh, saya simpan di bank, Pak Ustaz, wajib zakat. Tahun depan 96 juta lagi, wajib lagi zakat. Tahun depan masih lebih 96, wajib lagi zakat. Supaya tak lewat wajib zakat, kasih orang. Ada bapak 96 juta? Aduh lah, mula-mula bapaknya ada. Ya, jadi kalau punya uang 96 juta itu sudah wajib zakat. Itu kalau 1 gramnya 1 juta. Tapi kalau 1 gramnya 1.500.000 kalikannya 96. Ya, berapa itu? Kalau 96 juta. Ya, 2,5% dari 96 juta berapa? Kurang lebih 3 juta ya. Nah, 3 juta Pak Ibu keluarkan. Sedikit nih yang Tuhan minta. Dan itu bukan untuk Allah, untuk fakir, untuk miskin, untuk amin dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, min ada betul husnul khatimah ada. Tanda orang meninggal husnul khatimah zakat.
Jadi kalau dia ingin meninggal husnul khatimah, salah satu adalah zakat. Dan tidak ada orang yang jatuh susah karena zakat. Saya tidak pernah lihat orang mengeluarkan zakat itu hidupnya susah. Tapi banyak yang susah karena tidak zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang kita bicara apa hikmahnya zakat. Pertama, tathhirun nafsil basyariyah, untuk membersihkan sifat kemanusiaan, min rizqil bakhil wasyuh, dari sifat buruk dan kotor. Apa sifat buruk kita? Macam-macam lah ya. Marah, berdendam, berdiri, ya, itu dibuang ya. Dibuang dengan apa? Dengan cara zakat. Jadi zakat itu fungsinya luar biasa. Ya, kayak suntikan obat juga lah, untuk membersihkan kotoran yang ada dalam diri kita. Kotorannya itu bukan penyakit, salah satu adalah sifat. Sifat ini susah. Kalau dalam bahasa kita karakter, pemarah itu karakter, pendendam itu karakter, penghasad itu karakter. Nah, dengan zakat itu dibersihkan. Ya, salah satu hikmahnya. Yang kedua apa? Muasatul fuqara, yang membantu orang miskin. Negeri ini kalau semuanya mengeluarkan zakat, insya Allah tidak ada lagi yang miskin. Itu Malaysia, anak-anaknya bisa jadi kuliah di mana-mana, itu hasil zakat. Ya, jadi Malaysia itu banyak itu mahasiswanya kuliah, ada di Jambi, ada di mana-mana. Itu salah satu adalah dari zakat. Jadi luar biasa zakat ini. Bisa bantu masjid, bisa bantu rumah sakit, bisa lain-lain sebagainya. Wasyiddatul hajatil mu'adil wa'sul mu'min. Kemudian untuk menutupi kebutuhan dan kesulitan seseorang. Maka kalau orang itu susah kita bantu. Salah satu dengan zakat. Karena bahaya Pak. Mohon maaf Pak, bahaya. Miskin itu bahaya. Ya, apa kata Nabi? Kadang fakru ayyakuna kufur. Kadang-kadang kemiskinan itu membuat orang jadi kufur. Kenapa orang bisa berubah akidahnya? Ya karena miskin, tidak ada yang dimakan. Kita ini beruntung Bapak Ibu, kita ini beruntung. Masih diberi Allah rezeki, bisa makan, bisa minum. Tapi di sebelahan sana itu tidak ada lagi yang dimakan, tidak ada lagi yang diminum. Ya terpaksa lah. Ya kita ini beruntung gitu. Ya masih damai, masih aman, masih enak, makan enak. Ya. Tapi di sebelahan sana itu tidak ada yang dimakan. Ya. Orang kalau tidak ada yang dimakan lagi bahaya itu. Ya, bisa melakukan macam-macam, termasuk merubah keyakinan. Makanya fungsi zakat itu salah satu adalah membantu si miskin. Makanya prioritas zakat itu orang miskin, bukan orang kaya. Tapi amil boleh tidak orang kaya? Amil boleh orang kaya. Amil itu boleh orang kaya. Ya, boleh. Cuma tidak boleh amil itu amil di dia, fakir di dia, miskin di dia. Sehingga tiga sesuai di bawah ini. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau dia memutuskan amil saja. Kalau dia memutuskan fakir saja. Memutuskan sabilillah saja. Kemudian iqamatil maslil ammah, itu menegakkan kemaslahatan umat. Saya yakin negeri ini kalau semuanya mengeluarkan zakat, insya Allah umat akan bagus. Tidak ada lagi cekcok, tidak ada lagi macam-macam. Ya, cekcok dan macam-macam ini karena ekonomi. Kalau ekonomi kita bagus, insya Allah ada macam-macam. Nah, salah satu adalah zakat. Kemudian apalagi at-tajdidu min tadammuhil amwat 'inda al-aghniya, membatasi perkembangan kekayaan dari orang kaya saja. Jadi harta itu jangan sekitar orang kaya, dia ke dia. Ya, dibagilah orang fakir, orang miskin, orang amil. Makanya 8 asnaf itu luar biasa. Maka tidak boleh ditumpukkan ke fakir saja, tidak boleh. Atau ditumpukkan ke amil saja, tidak boleh. Maka
Maka kita harus cek dulu di RT kita ini berapa orang fakir, berapa orang miskin, berapa orang ibnu sabil, berapa orang sabilillah, berapa orang garirin, berapa orang mu'alaf. Dan itu harus dibagi. Jangan ditumpukkan di satu tempat, jangan. Yang kita berdosa nanti. Kita tidak menyampaikan hak-hak mereka. Nah, ketika tidak menyampaikan hak-hak maka kita akan dituntut nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimakai Allah SWT. Saya cepatkan aja. Nah, jadi kalau dalam bentuk uang tadi sudah kita sampaikan 96 juta. Ya, kalau itu uang emasnya 1 juta. Kalau emasnya 1.500 kalikan ya 96 gram, 96 kali 1.500.000 berapa itu? Coba tolong kali mas. Hah? Berapa? 96 kali 1.500.000 berapa? 104 juta. 144 juta. 2,5 dari 144 juta itu berapa mas? Biar Bapak Ibu nanti tahu. 2,5 dari 144 berapa? Hah? Nanti kan kemana bu? 3.600.000. Itulah yang Bapak Ibu keluarkan selama 1 tahun. Ya. Berapa tadi? 3.600.000. Sedikitnya itu. Kita punya uang 144 juta, kita keluarkan zakat 3 juta. 3 juta 600. Dikitnya ya. Itu kalau Bapak Ibu punya uang 96 juta. Tapi kalau mau punya uang 1 M, hitung sendiri loh. Ya Bu, silakan. Ada apa-apa langsung tanya aja lah Pak. Kasih mic. Sampai tak 1 tahun. Pokoknya 6 bulan setelah kita punya itu dipinjam orang atau dijual. Iya. Kemudian setelah itu Akibatnya berkurang kan? atau 2 bulan kemudian bertambah lagi. dibeli lagi sebenarnya. Iya. Lalu pada saat katakanlah bulan Ramadan Sampai dari saatnya pas bulan Ramadan. Kalau sampai keluarkan. dari yang dibeli kembali. Iya. Kalau sampai Ramadan itu dikeluarkan. Ini sudah 6 bulan, lantas ada orang minjam atau utang. Selesai, tahu-tahu ada bertambah lagi. Sampai nisabnya 96 gram ya keluarkan. Tapi kalau tidak sampai nisabnya 96 gram, tidak begitu keluarkan. Dari uang itu. Iya. Dari bulan Ramadan katakanlah enaknya hitungnya bulan Ramadan ya Pak ya. Iya. Dari bulan Ramadan itu 6 bulan kemudian ada yang pakai entah dipinjam atau dijual. Iya. Kemudian 3 bulan kemudian dibeli lagi ada lagi barang itu. Iya. Pas di bulan Ramadannya kan dari Ramadan ke Ramadan. Iya. Jadi ada jeda di antaranya itu 3 bulan tidak ada di bulan Ramadan itu keluar atau tidak keluar? Cukup atau tidak anu nisabnya? Hah? Iya, cukup dah. Nah, kalau cukup keluarkan. Kalau cukup keluarkan. Walaupun ada jeda tadi. Walaupun ada jeda. Ya, baik. Gak apa-apa, gue langsung saja aja. Biar kita paham. Ya. Ya silakan. Kalau bisa. Nah,
Pak, kasusnya seperti ini. Iya. Katakanlah bulan Ramadan tahun kemarin, Iya. ada emas itu 100 gram, Iya. waktu istri saya. Setelah 6 bulan ada yang pinjam. Iya. Nah, pinjam itu dengan syarat kata istri saya kami tahunya emas lagi. Iya. Tidak apa-apa katanya. Iya. Nah, jadi ketika bulan setelah itu berarti 3 bulan setelah yang dipinjam ini apa namanya dikembalikan lagi emas itu 100 gram. Iya. Sampai sekarang kan belum sampai setahun, maksud istri saya itu. Nah, misalnya memang yang 100 gram sudah, cuma batas waktu belum setahun. Oh, kalau belum sampai haul kan tidak dikeluarkan. Kan syaratnya itu hisab haul. Tapi ketika ibu cerita dari Muharram, dari Ramadan ke Ramadan, Aisyah. Tapi dalam itu ada pinjaman. Ibu tadi cerita dari Ramadan ke Ramadan. Iya. Jadi kalau satu Ramadan sampai Ramadan di tengah-tengahnya orang minjam, kemudian ingin sampai ke Ramadan ini sudah cukup, itu sudah wajib. Kecuali tidak sampai haulnya tadi. Yang terbatas waktu tadi Pak, terbatas waktu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting hisabnya sampai, haulnya sampai. Ya, walaupun di tengah-tengah ada yang minjam dan minjamkan orang dosa kita paham. Tapi jangan ada balik. Istri Pak Isa. Ya baik. Baik ya. Baik itu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ibu warnanya? Ada lagi ibu warnanya? Silakan Pak. Kita tanya bel. Ya. Oh ini zakat fitrah nih. Sekarang saya tanya zakat fitrah. Tanya, ya zakat fitrah. Orang yang membayar zakat fitrah tadi kalau kumpulnya kan kalau beras 56.400. Ya. Jadi mereka itu kadang-kadang nggak bisa kembalikan syukurnya. Ya. Masuk infak. Ya. Setelah kumpulkan infak tadi jadi banyak. 1.000, 2.000, 3.000. Ya. Nah itu nanti pembagian ambil ke ustaz tadi bagaimana kalian infak tadi? Oh iya, iya. Beda kalau infak. Infak itu artinya sedekah. Ya, dia punya uang umpamanya 100.000. Saya mengeluarkan yang harga tinggi lah, harga tinggi berapa? 50, 600. Udahlah, saya sedekahkan 100 saja, sisanya sedekah. Sedekah itu boleh nggak pakai untuk masjid? Boleh. Itu kan habis masuk ke 18. Tidak sebentar. Sedekah itu boleh nggak untuk masjid? Boleh. Untuk ngopi-ngopi, boleh. Untuk rokok panitia, boleh. Cuman yang tidak boleh ngambil zakat tadi untuk rokok panitia. Tidak boleh. Nah ini jujur saja ya. Betul beliau itu. Barokah. Jadi yang lebihnya tadi, yang 100 tadi kan lebihnya 3.000 ya. 30.000 itu boleh. Rokok atau sate edi namanya. Ada apa itu? Namanya sedekah. Ya, tapi yang tidak boleh zakatnya itu tadi yang diambil. Jadi balik pertanyaan beliau tadi, yang sedekah tadi boleh tak? Boleh. Ya, untuk belikan lampu, untuk belikan apa namanya sabun segala macam boleh. Atau dimasukkan ke masjid boleh. Yang 30 tadi, maksud saya yang tidak boleh tadi zakat tadi yang tidak boleh. Zakat itu harus diambil kembali habis. Nah kalau lebihnya tadi lain masalah. Tenang aja Pak Amir. Ada tambahan. Kasus aja Pak. Ada yang kata bayar zakat fitrah juga beras. Ya. Sekarang ini kan ukuran beras itu 2,8. Ya. Amerika itu bayar 2,5 kilo. Jadi saya sampaikan ukuran kurang Pak. Ya.
dari dulu segitu lah. Jadi kami cuma menerima. Iya. Jadi begini Pak, dalam mazhab Hanafi, ya itu tidak boleh dalam bentuk beras, tidak boleh dalam bentuk beras, nukut atau uang. Ya, tapi dalam mazhab kita Syafi'i makanan pokok kita apa? Beras. Ya, kalau di sana jagung. Nah, beras oleh ulama itu sudah diputuskan 22,5 sampai 2,8. Ya. Jadi kalau dia milih kalau dia milih 2,5 berarti identitasnya 2,5. Mudah terima aja. Berarti yang tingkat bawah ya. Saya sering bilang begini Pak, mohon maaf. Kita ini kan ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah dianggap kalian itu baik sampai memberikan yang terbaik kepada Allah. Jadi kalau kita ngasih kepada Allah yang ter ibu punya adik, ibu punya emak. Ibu punya emak. Mau enggak kita ngasih emak daripada udah habis makan enak ngasih emak? Mau enggak? Mau enggak Bu? Harus yang ter belikan baju baru kasih emak. Ini daripada saya buang enak kasih emak, itu tidak baik. Seperti itulah karakter orang itu. Jadi secara hukum kalau dia begitu api dia gini ambil aja. Ya, daripada dia zakat gitu. Berarti mohon karakternya begitu, udah selesai. Ambil aja lah ajaran Allah firman-Nya tapi mahwai jangan tamurah selesai. Ya. Tapi yang tidak boleh begini, ini mohon maaf. Tidak boleh berjual beli dalam masjid. Saya ulangi lagi, mohon maaf, ambil, tolong ambil. Jangan lagi jual beli di masjid. Jadi kalau bapak ibu bawa uang, Bu, oi, ini saya ngomong. Ya, ibu bawa uang, saya Pak Ustadz yang kelas tinggi, Pak Imam 57, awak yang 57, taruhlah 60.000 ya, 60.000. Tolong terimakan zakat fitrah saya. Nawaitu aku zakat fitri an-nafsi fardallah ta'ala. Si ambil terima ajar Allah, selesai. Jangan lagi beli beras. Yang kedua, tidak boleh jual beli beras dalam masjid. Jadi kalau kita ingin mazhab Syafi'i Pak, bawa beras di rumah, kasih Pak Imam. Nih beliau nih. Kasih beliau. Pak Amil, ini zakat fitrah saya, tolong terimakan. Langsung diangkatkan. Nawaitu an-fitza zakat fitri an-nafsi fardallah ta'ala, saja mengeluarkan zakat fitrah atas nama diriku karena Allah Ta'ala. Oleh Amil, ajaran Allah fi ma'tai tapi bahwa itu ajaran Allah. Saya ulangi lagi, tidak boleh berjual beli dalam masjid. Pak, beli beras Pak, beras yang dijual Amil itu bukan beras Amil. Orang datang beli beras, antar beras, yang ini yang kita jual, itu tidak sah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk Hanafi, bawa aja uang. Pak Ibu Amil, saya mau masuk Hanafi, bawa uang, tolong terimakan zakat fitrah saya. Ibu niatkan, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Atau Bapak mengeluarkan, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan saya. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk laki-laki saya. Tolong terimakan. Ajaran Allah firman kawin maulai tawajaran tamurah. Salaman selesai. Jangan beli beras lagi. Ya. Yang kedua, mohon maaf, dalam masjid ini, dalam masjid ingatkan ibu, tidak boleh arisan dalam masjid. Tidak boleh arisan dalam masjid. Dalam masjid itu ibadah. Ya.
lagi jual minyak harum. boleh. Apanya? Jual apa? Jual tapai. Kalau kami orang Banjar tapai. Kalau Jambi tapi dalam masjid mana boleh. Kalau dia nak jual tapi nunggu depan semua. Dia jual tapi nunggu depan sana. Itu boleh jual. Kan dalam masjid. Jangan menggalih. Nah, ini kacau. Jangan ada. Jadi kalau nak jual tapi itu nunggu di luar itu akan tapi di luar sana. Jangan langsung masjid. Ya. Dan boleh. Coba kita mulainya pakai dulu. Jual beli. Jangan dibawa ke dalam. Jangan tadi kan bagus, tapi ini di luar, bawa ke dalam. Di luar. Tak boleh dalam masjid. Ini ibu-ibu hari sangat sering tuh saya lihat. Saya ceramah. Jual makanan dalam masjid, jual selendang dalam masjid. Tak boleh. Tunggu dia keluar baru beli dengan dia. Apa yang dia jual tanah dalam masjid? Mau balik. Yang makan tanah. Ini raja tanah. Yang bapak marah-marah. Ini raja tanah. Tak boleh jual tanah kalau saya tanah dengan berbuah, tak beli uang. Kalau nak jual beli tanah aku di kampung situ mah, cerita lah situ telok dulu. Baru jual beli tanah. Ada dalam masjid. Jadi jual. Nah, ada lagi bu. Nah. Sapi. Jawar sapi. Apa? Dagang. Tak boleh. Jangan ada sana masjid. Sudah. Dah. Ini kacau ini. Rasio. Oke, bahasa yang tambah dia lagi. Masuk kota. Apanya? Sumbangan. Oh, orang sakit. Sumbangan. Boleh lah. Jual beli tak boleh. Gale tak boleh. Gale tak boleh. Jual beli pun tak boleh. Jual gigi palsu. Tak boleh. Kalau sumbangan itu boleh lah. Orang sana sakit, bu kita sumbangan bu, antar ke sana boleh lah. Jangan nengok orang sakit dagang kangkung bu, jangan. Tahu dagang kangkung? Bu, oi. Jangan jenguk orang sakit dagang kangkung, tahu dagang kangkung? Nanti bawaan. Yang kedua jenguk orang sakit jangan lama-lama 5 jam. Apa kau ini kalau orang sakit 5 jam? Yang ketiga jangan banyak tanya. Sakit apa bu? Ini. Tetangga saya jam itu lah seminggu enggak. Yang banyak tanya. Yang keempat jangan numpang makan. Jika orang sakit numpang makan, kita tertuduh bahwa enak nih numpang bikin
Dia tuh nak makan, awak dulu makan. Nah, habis sudah. Nah, terakhir. Ya. Nah, minggu depan kita lebaran. Ya. Yang juzu antar falmar udaghaniyah. Nah, ini boleh tak? Boleh tak istri yang istrinya kayu nih, oke, atau direktur memberi zakat kepada suaminya miskin, boleh tak? Hah? Boleh lah. Coba gini. Nih, ini zakat fitrah dulu. Yang mengeluarkan zakat fitrah ini bapak atau ibu? Suami atau istri? Suami. Sebenarnya istri. Yang mengeluarkan zakat ini suami. Ya. Datanglah ke Amil, Pak Amil. Ini saya bertiga, saya, istri saya, anak saya. Ini saya mengeluarkan zakat atas nama saya, tolong terimakan. Ini atas nama istri saya, tolong terimakan. Itu anak perempuan saya, terimakan. Itu dinamanya zakat fitrah, cara mengeluarkan. Sekarang ini ada kasus lain, istrinya tuh kayu, lakinya, mohon maaf, lakinya susah. Istrinya tuh direktur, suaminya tuh kak ojek. Boleh nggak istrinya zakat dengan suami? Boleh, itu istri yang soleha. Kalau ada istri yang udah gitu, Pak, aduh. Tapi yang nggak boleh suami zakat dengan istri. Suami zakat dengan istri susah. Aku nak zakat dengan kawin. Nggak boleh. Karena istri dua zakat dengan ayah boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Pak ini susahnya mak. Saya nak zakat dengan Pak. Tak boleh, wajib itu. Ibu punya anak ibu susah. Sudah kawin itu susah. Udahlah, aku nak zakat dengan kamu. Tak sah. Tak boleh. Apa lagi? Baiklah. Dulu. Salah. Elok itu namanya anak yang soleh. Yang tidak boleh bayar zakat dengan anak zakat dengan ayah elok. Kalau bisa cari anak yang dari tubuh. Maknya susah, anaknya direktur, zakat dengan ayah sah. Tapi kalau bisa mohon maaf jangan zakat lah, kasih duit lah. Malu dia bilang, Pak, aku nak zakat dengan bapak kesusahannya. Dan nak baso itu kasih. Masakan membayar benar. Boleh. Datang ke Amil, Pak Amil, ini zakat untuk ayah saya, ini zakat untuk mak saya, boleh. Apa lagi? Banyak nih yang kasus kok. Pak Slamet. Dan tasqutu zakata fi amman lam yakur batul yaum. Gugur zakat fitrah pada orang yang tidak memiliki makanan illa yukallifu nafsa. Ya, tidak ketik apa-apa lagi sampai hari Ramadan itu tutup Ramadan sampai satu Ramadan sampai satu Syawal tidak ketik yang dimakan, maka tidak wajib zakat. Cuma ada orang yang benar itu. Nah, ada kan? Nah, kemudian yajuzu sarfu sadaqah fardin ila muta'addidin. Dibolehkan diberikan zakat fitrah satu orang kepada beberapa orang. Ya. Jadi dia mengeluarkan zakat nih. Memang kalau bagusnya mohon maaf divariasikan. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada dharimin, ada kabilah, ada sabit. Kita tidak tahu Bapak Ibu dari mana mereka itu doa yang makbul. Mungkin dari fakir tadi, mungkin dari miskin tadi.
Ini kalau zakat harta ya, kalau Bapak Ibu kalau punya uang 2M ya, atau 3M, nah dibagi ya fakir, miskin. Kita tidak tahu dari mana uang yang masuk. Mungkin dari amin, mungkin dari fakir, mungkin dari miskin, mungkin terus sakit. Karena jangan ditumpuk di satu tempat. Ya, kecuali mohon maaf, dia ingin bayar hutang. Umpamanya uangnya banyak, mengeluarkan zakat 1 miliar. Ya, taruh dia mengeluarkan sekitar 30 juta atau 20 juta tadi. Ya, orang ini butuh niat. Kalau tidak dibayar, makanya rumahnya di sekitar. Kita bantu dia dalam bentuk zakat untuk satu orang tadi, itu bagus. Melepaskan tanggung jawab untuk orang kudus, apalagi kalau ada berarti. Ya, itu boleh. Yang terakhir, la yajuzun nafsul fitri min biladin. Ini Pak, tak boleh pindahkan zakat ke kampung lain. Kita tinggal di Jambi, keluarkan zakat ke Jepang. Ini contoh. Bapak tinggal di mana? Bu, tinggal di mana? Di Al-Hilal, dekat Masjid Al-Hilal. Mengeluarkan zakat di umpamanya di Mudik, tidak boleh. Saya ini orang Tunggal, saya tinggal di Jambi, usaha di Jambi, dosen Jambi, mengeluarkan zakat di Tunggal, tidak boleh. Di Jambi lah. Kecuali begini. Nah, itu lain masalah. Saya bilang tadi kecuali begini. Waktu saya bilang begini, bulanannya. Kampung saya tuh banjir. Ya, angin puting beliung hancur rumahnya. Kalau kampung kami jarang puting beliung. Mohon maaf, kebakaran sering. Tunggal itu kebakaran sering. Kita punya adik, punya kakak, punya pemilih susah. Zakat ibu yang 1M tadi kirimkan ke adik, itu boleh. Ini kalau sama saja dia senang, kita senang, kirim ke dia, tidak boleh. Ya, atau di Padang, tanah longsor, tanah longsor. Kita punya sana ke sana, punya pemilih sana, pindahkan ke sana, boleh tidak? Boleh. Ya, tapi kalau tidak ada hal, tidak boleh. Saya kira ini barangkali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.